Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kita isi presensi terlebih dahulu. Aska. Apa kabarnya Aska? Sakit. Baik, untuk hari ini kita belajar mengenai teks berita. Tapi sebelum kita belajar, coba pagi ini siapa yang masih ngantuk? Ibu mau tanya, siapa yang masih ngantuk? Boleh angkat tangan? Saya Ngantuk banget. Oke, karena masih ngantuk anak-anak ibu coba berdiri terlebih dahulu. Kita ice breathing sebentar. Tes konsentrasi. Ayo berdiri dulu semuanya. Jadi untuk tes konsentrasi hari ini, tunjuk apa yang ibu ucapkan, bukan yang ibu tunjuk. Contoh, ibu bilang hidung, tapi ibu tunjuknya pipi. Kalian tetap megang hidung. Ya? Bisa? bisa, Bu. Kepala. Agak cepat ya. Jadi nanti kalian nih temennya coba diperhatikan juga yang salah yang siapa. Alis. Hidung. Dagu. Rizka. Coba baca dulu Rizka. Kita carikan teman. Dagu ya, bukan dahi ya. Rizka dulu. Saya sama juga. Ayo Rizka maju. Ayo cepat. Jalan. Iya, kita carikan teman dulu. Rizka perhatikan temannya siapa nanti yang nggak konsentrasi. Rizka, kepala, pundak, kaki, kepala, telinga, hidung, mulut, kepala, dagu. Ayo, langsung maju ke depan. Coba yang lainnya silakan dulu. Nih, mereka berdua biar konsentrasi kita suruh tepuk konsentrasi aja dulu. Tepuk satu, tepuk tiga. Ini ya, satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Lagi. Tepuk kedua, tepuk tiga. Udah. Ini makin gak konsentrasi. Kita belajar mengenai teks berita. Udah gak ngantuk kan? Teks berita. Anak-anak ibu kalau disebutkan kata teks itu yang terbayang apa? Bacaan. Betul Indri? Kalau disebutkan kata teks, bacaan yang lain. Kalau mendengar kata teks, tulisan. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Nyanyi. Mungkin ada teks yang
berita itu teks yang bagaimana? Yang menceritakan tentang fakta. Dia menceritakan tentang fakta. Ada yang bisa melengkapi? Ada. Apa Ibri? Teks berita itu Teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. teks yang melaporkan kejadian, Peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah yang telah atau yang sedang terjadi. Nah, dari teks berita, dari pengertiannya kita tahu dia berisi kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa ini tentunya dia harus yang terbaru. Jangan pula nanti berita 2 tahun lalu baru kabarkan ke temannya hari ini. Kira-kira berita tersebut berguna atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya berita tersebut seperti tadi beritanya siapa ini? Ina. Berita 6 tahun, 7 tahun yang lalu diceritakan kembali sekarang masih ada kaitannya. Karena apa? Karena pelakunya belum tertangkap semua. Nah, dalam teks berita ada beberapa unsurnya. Ada yang sudah tahu apa saja unsur-unsur dalam berita? Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Apa itu menanyakan? Kejadiannya apa? Unsur berita. Ini mengenai kejadian apa? Kejadian apa? Kejadian yang terjadi itu apa? Kemudian selain apa? Di mana? Di mana itu menanyakan apa? Peristiwa. Tempat peristiwa. Selain apa dan di mana? Kapan? Kapan itu menanyakan? Kejadian. Menanyakan waktu. Setelah kapan? Siapa? Siapa? Menanyakan Waktu. orangnya yang terlibat. Yang kelima, Mengapa? mengapa? Alasan. Menanyakan alasan kejadian itu. Yang terakhir, Bagaimana? bagaimana? Bagaimana ini mengenai Keadaan situasi. keadaan atau situasi. Dari keenam unsur berita ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita sering menyebutnya dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adik Simba. Ya, adik Simba ini merupakan kalimat tanya yang berisi 5W plus 1H. Dari unsur-unsur berita ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah hafal semua mengenai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Yang belum di bagian mananya? Ibu ada sebuah lagu tentang
Jika terbalik. Ada yang pernah mendengar mengenai struktur dari berita itu sendiri? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Yang pertama mengenai Kepala berita. kepala berita. Kemudian ada leher berita. Kemudian Kaki. berita. Kemudian ekor berita. Ada yang menyebutkan kaki, sebagian ada yang menyebutkan ekor berita. Nah, dalam kepala berita ini dia berisi judul dan biasanya di antara leher berita berisi pernyataan dari narasumber. Biasanya dalam sebuah berita ada wawancara dengan seorang narasumbernya. Jadi ini pernyataan dari narasumber. Pernyataan dari narasumber biasanya mencakup 5W plus 1H. Dia menginformasikan apa saja yang terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya, terus mengapa hal tersebut terjadi. Yang selanjutnya mengenai tubuh berita. Tubuh berita ini berisi penjelasan atau isi. Jadi detail dari berita tersebut adanya di tubuh berita. Contohnya dalam berita kasus COVID-19, detailnya, datanya, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang akhirnya meninggal dunia, berapa orang yang harus dirawat intensif, itu adanya di tubuh berita. Yang terakhir ada kaki atau ekor berita. Itu isinya apa? Kesimpulan ini bisa juga berisi tentang harapan dari narasumber, pendapatnya,
Oke, Indri, silakan Indri. Unsur-unsur berita itu terdiri dari 6 hal. Apa saja itu, Indri? Apa kejadiannya, apa, di mana tempat peristiwa, kapan waktu kejadian, siapa pelaku, mengapa, alasan atau penyebab kejadian, bagaimana mengabarkan keadaan dan situasi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Indri. Mengenai sudah tepat. Ada yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, coba dibuka buku tugasnya. Oh ya Bu, dibuka dulu buku tugasnya. Nah, dituliskan. Ibu beri tugas untuk di rumah masing-masing mencari sebuah berita dan dianalisis mana saja bagian-bagian berita, mulai dari kepala berita, leher, tubuh berita, dan kaki atau ekor berita. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang teks berita, yaitu teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa. Oh ya, tadi Ibu lupa. Teks berita ini dia sifatnya aktual dan faktual. Faktual itu dia berisi tentang hal yang fakta, yang benar-benar terjadi. Dan aktual itu yang terbaru. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum